Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia menyaksikan lahirnya generasi penerus. Mereka bukanlah para sahabat, tapi mereka berjalan di jejak yang sama. Mereka lah para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari mereka, dan meneruskan warisan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di medan pertempuran, mereka menggentarkan musuh-musuh Allah. Di majelis-majelis ilmu, mereka menerangi dunia layaknya matahari menyinari bumi. Di antara mereka ada Muhammad bin Qasim, sang panglima muda yang membawa Islam ke India. Al-Hasan Al-Basri, yang lantang menentang kezaliman dan menyebarkan hikmah. Sa'id bin Al-Musayyib, menjaga ilmu dan kehormatan yang tak tergoda oleh kekuasaan. Mereka tak silau dengan dunia, karena bagi mereka dunia hanyalah sebuah batu pijakan untuk menuntaskan misi risalah. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah perjuangan mereka? Dan apa yang bisa kita warisi dari mereka? Sebuah perjalanan menuju jejak emas para tabi'in, generasi penerus yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel Taruna Panatagama. ya, kita bertemu lagi dengan saya Krisna ya, sebagai host. Ini sudah keempat kalinya host ya, kira-kira teman. Ya. Dan insya Allah ini video terakhir saya menjadi host. Nanti sisa video selanjutnya insya Allah akan diisi oleh teman-teman saya. Dan ini sudah video keberapa mas? Ke-8 ya? Ya. Berarti tinggal 2 video lagi ya kira-kira? Ya, Ya kan 10 video. 10 video. Ya teman-teman, ini sudah video ke-8. Alhamdulillah kita masih lancar melanjutkan serial podcast ini. Dan masih 8 kan? Iya, 8. Iya 8. 7 itu kemarin ya mas, Dika sama Mas Ikram ya? Ya, mesti ke sana sih, Bang. Dan alhamdulillah ya kita tadi masih bisa lanjutkan serial podcastnya gitu. Nah di sini mungkin kalau pemirsa di rumah dengar ada suara anak kecil lagi main gitu, ya normal ya kan, ini juga lagi sore hari menjelang berbuka puasa gitu, anak-anak lagi mungkin semangat gitu untuk berbuka puasa sambil war takjil gitu kan, atau main bola menguras tenaga biar pas buka puasa itu seger gitu. Biasanya kalau ada pengajian tajil tuh 5:30 ya mas? Iya, 5:30. Dekat juga kan? Iya, dekat. Udah rame itu biasanya Di masjid udah rame ya, tapi sekarang tuh masih pada main gitu. Nanti mungkin 5:30 udah mulai sepi. Biar nggak kerasa kan, makanya main. Iya, makanya main dulu kan. Tiba-tiba oh azan, minum gitu. Biar nganjar lapar. Dan ya di sini saya bersama 2 teman saya yang mereka ini cukup spesial. Kenapa tuh spesial? Karena gini, mereka ini bisa dibilang santri baru teman-teman. Jadi belum pernah terpublikasi di seluruh video. Sudah ding di video yang belum pernah ya? Belum pernah. Yang Gunung Sumbing itu. Tapi misalnya kayak video Tasmi atau Munakosha atau podcast tahun lalu itu sama sekali belum terpublis teman-teman. Belum. Jadi langsung saja kita sapa mereka. Di sini ada Mas Mumtaz dan Mas Fauzan. Assalamualaikum, gimana kabarnya mas? Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ya di samping kiri saya ini ada Mas Mumtaz dan di samping kanan saya ada Mas Fauzan. Ya. Di sini saya POV jadi orang yang nggak tahu aja ya, biar kalian berdua bisa memperkenalkan diri dengan apa ya, maksudnya dengan maksimal gitu. Nanti saya coba tanya-tanya gitu kan. Kan kalau di sini kan kita sudah kenal hampir setahun ya mas? Ya, hampir setahun. Udah hampir setahun kan ini? Sekitar. Masih agak lama sih, cuman ya sudah Lumayan lama. bisa dibilang cukup dekat lah, cukup kenal gitu. Jadi saya di sini POV jadi orang yang nggak kenal aja ya. Mungkin bisa dari Mas Mumtaz dulu nih, perkenalan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Faruk Ramadhani Mumtaz. Biasa di sini dipanggilnya Mumtaz. Mumtaz, nggak Faruk mas? Enggak. Oke. Mas Mumtaz dari mana mas? Enggak jauh-jauh dari sini. Berada di Sleman. Sleman. Daerah?
Lebih tepatnya kalau pada tahu di Samirono. Samirono. Saya Tahu nggak Mas ya itu? tapi jarang denger sih Mas. Oh, Jarang denger. Saya juga jarang ke daerah Sleman Mas. Jadi belum pernah main gitu ya. tapi tahu UNJ kan? UNJO ya tahu. Heeh. Kalau nggak UGM. Ya. Dekat situ. Dekat situ Mas. Mas. Berarti Masnya mau kuliah di situ? Enggak sih, Enggak. belum tahu. Lebih Belum tahu tepatnya. ya. Tapi dekat sama kampus gitu. Ya, dekat. Sekarang Masnya umur berapa Mas? Umur 16 tahun. 16 tahun. Oke. Kalau hobi ada nggak Mas? Kalau hobi saya sebelumnya tuh belum ada hobinya. Nah, terus pas kelas 7 itu saya kan pindah ke asrama. Ya. Nah, di situ saya lihat kayak orang-orang di situ kok pada olahraga, terus kok pada keren-keren gitu bentukannya. Iya. Nah, terus saya Termotivasi jadi itu ya. termotivasi, tertarik. Akhirnya Mulai menyukai hobi, olahraga. menyukai olahraga. Sampai sekarang masih suka Mas? Ya masih suka. Oh, alhamdulillah ya, masih suka Alhamdulillah. olahraga. Oke. Kalau di samping kanan saya nih, Mas Fauzan. Ya. Monggo Mas, bisa perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, biasa dipanggil Fauzan. Kalau di rumah ada 2 panggilan. Kadang dipanggil Ojan, kalau biasa sama teman-teman dipanggil Jajan. Nggak tahu kenapa ada julukan kayak gitu. Kayak gitu tiba-tiba muncul. Saya asli Kalimantan Timur di Balikpapan. Tahu kan Mas? Tahu. Balikpapan? Sama rumah Mas Zain deket gak Mas? Dekat. Deket. Ya. Paling sekitaran 10 kalau nggak 15-an menit nyampe. Itu sering main Mas Fauzan? Hmm? Sering main gak? Silaturahim gitu ke rumahnya Mas Aris, Mas Zaim? Enggak sih, jarang. Waduh, Dulu gimana nih? yang tapi dekat jarang itu silaturahim. ini Umi. Oh iya. Ibunya Kak Zaim sama Umi saya dekat. Oh. Mas Fauzan sekarang umur berapa Mas? Saya 19 tahun sekarang. 19 tahun? Iya. Yang bener Mas? Iya. Kelas Saya 10 19 tahun. kelas 10. Saya ini termasuk telat masuk ini apa? Pondok. Harusnya kan kalau usia-usia segini tuh paling kelas 3 SMA. Kelas 3 ya. Kalau sudah enggak udah mau kuliah lulus. ya? Nah. Cuma saya baru masuk semester kemarin. Itu gara-gara apa Mas kalau boleh tahu? Ini sih dulu memang ada kepengenan buat masuk sini cuma baru sampean. Dulu nggak ada yang nganterin kan. Orang tua juga Berarti lagi sibuk. Kayak dipending gitu ya? Ya, Kenapa nggak berangkat sendiri Mas? Iya berangkat bisa. sendiri gitu. Dulu ini juga homeschooling dari kecil. Oh homeschooling. Itu dari SD? Iya, jadi ini sih belajarnya sama orang tua sendiri. Terus baru SMA ini atau SMP juga udah sekolah Mas? Belum ada. Orang tua salah satu nggak disekolahin umum waktu itu gara-gara ini orang tua saya itu takut saya salah pergaulan. Makanya saya nggak mantap ya. disekolahin. Masya Allah. Berarti sekarang pergaulannya aman nih di sini. Insya Allah. Masya Allah aman ya. Oh berarti juga Mas Fauzan ini SMA ini baru awal sekolah formal? Ya, baru awalnya. Oke enggak apa. Enggak apa ya Mas. Ya. Walaupun umur 19 tapi masih kelas 10. Yang paling tua, yang paling senior di kelas 10 kita ini, angkatan kita. Iya. Jadi Mas Fauzan dan Mam Sah ini seangkatan saya teman-teman. Sama-sama kelas 10 gitu dan mereka ini murid baru masuk pas SMA ya. Iya. Iya. Gimana nih setelah beberapa bulan di sini ada apa maksudnya sudah merasa nyaman belum di pondok? Udah, alhamdulillah. Daripada di pondok saya Di sini lebih nyaman ya. lebih nyaman. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga betah ya. Amin. Amin. Di sini kita mau bahas siapa nih Mas? Kita mau bahas Seorang seorang tabiin. yang terkenal akan ilmunya. Nah, sama ini nasihatnya ya. Nasihatnya juga. Julukannya Ar-Raqaiq ya. Iya. Ar-Raqaiq. Nasihat menggugah jiwa. Siapa itu nih? Namanya itu Alasan ya, Al-Basri. Alasan Al-Basri. Oh, Hasan Al-Basri. Oh, jadi ini toh yang mau kita bahas. Iya, Soalnya kan benar sih. dulu Mas, yang podcast pertama itu, yang saya sama Mas Fikri, Mas Aiman tentang Ibnu Sirin kan itu ada suatu kisah bahwa Ibnu Sirin dan Hasan Al-Basri ini sahabat. Terus saya bilang gitu, nanti insya Allah yang Hasan Al-Basri bakal dibahas gitu. Dan ternyata sekarang ini ya kita membahas beliau ya. Masya Allah masih bisa dipertemukan ini suatu nikmat ya Mas. Ya. Oke. Alhamdulillah. Dan Hasan Al-Basri ini memang cukup terkenal ya Mas. Iya. Kayaknya kalau mungkin orang-orang di sekitar kita gitu dengar tabiin, mungkin yang selain Uwais gitu, yang terkenal juga beliau Hasan Al-Basri gitu ya.
mungkin bisa kita mulai Mas pembahasannya. Ya, bisa. Seperti biasa ya kita membahas dari kelahiran dulu nih. Iya. Ya. Jadi beliau ya lahir tahun berapa Hijriah Mas? Sekitar tahun berapa gitu? Kisaran tahun 20 Hijriah. Iya. 20 Tepatnya 20 Hijriah. 642 Masehi. Iya. Wah. Saya malah keinget itu Mas. Tapi ini yang saya bahas video sebelumnya itu sama Mas Jabar Mas Yurza. Itu juga beliau ini namanya kan Said bin Al-Musayyab. Nah, itu beliau juga lahir sekitaran tahun segitu, Mas. Oh, berarti sezaman ya Iya, sama sezaman Al-Hasan ini. mungkin juga bertemu itu, Mas. Iya, iya. Jadi ya sama ya, Mas ya. Kan Said bin Al-Musayyab ini tabi'in senior. Berarti Hasan juga termasuk tabi'in senior ya, Mas. Senior termasuk. Itu juga berarti lahirnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Iya. Iya. 2 tahun sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Oh, berarti cuma ngerasain masa pemerintahannya Umar sekitar 2 tahunan. Iya, 2 tahun saja. Lahirnya di mana, Mas? Lahirnya di Madinah. Madinah. Wah, sama dong ya berarti sama Said. Sama. Berarti memang ada kemungkinan besar bertemu ini. Iya. Ya, mungkin bisa. Kalau untuk asap keluarganya gimana, Mas? Ayah dan ibunya gitu. Kayaknya ini jarang dibahas ya. Ya, jarang dibahas. Kalau ini ayahnya itu bernama Yasar. Kebetulan Dasar. iya Yasar. Dia itu seorang budak dari Persia yang dibebaskan oleh Zaid bin Sabit Al-Ansori. Dan ibunya ini Khairah, dan ibunya ini adalah pembantunya Ummu Salamah, yang kebetulan Ummu Salamah itu adalah istrinya baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini ada keturunan Persia dari ayahnya. Iya. Dan ibunya tadi pembantunya Ummu Salamah. Salam. Iya. Istri Rasulullah ya, Wah. Iya, Masya Allah, mantap ya. Memang berarti beliau masa kecilnya itu sudah itu ya, Mas. Maksudnya sudah Sudah terjaga dekat, di sudah apa namanya baik gitu. Dengan lingkungannya kan juga ini dekat dengan para sahabat-sahabat Oh Nabi. iya ya, di Madinah ya, Mas. Iya. bahkan dia kan tumbuhnya di istrinya, salah satu istrinya Rasulullah. Ummu Salamah tadi. Iya, Mas. Ummu Salamah. Oh, berarti sempat dirawat sama Ummu Salamah. Iya. Bahkan disusui, Mas. Wah, jadi anak ibu susuan juga. Iya. Wah, mantap ya. Seorang tabiin jadi anak susuannya istri Rasul. Masya Allah. Beliau mulai belajar juga mungkin sama ya, Mas, seperti Said gitu. Dengan para sahabat besar ya. Iya. Iya. Sama Utsman gitu nggak, Mas? Utsman, Iya, Ali, sama Utsman, Ali bin Abi Thalib, ada lagi ya. Abdullah bin Abdullah Abbas. bin Abbas. Ibnu juga. Abbas yang ahli tafsir itu. Iya. Benar sekali. Tapi kok kalau saya pikir-pikir kan namanya ada Al Basri ya, Mas. Itu kayaknya nama kunyah ya. Ya, Iya, nama nama. julukan. Al Basri itu kayaknya bukan di Madinah ya, Mas. Iya, Kalau Madinah berarti namanya kan Hasan Al Madini harusnya. Al Madani, Al Madani. Ramadhani. Berarti gimana nih? Beliau pindah ke kota lain dong. Iya. Tapi sebelumnya itu Al-Hasan sendiri itu adalah pemberian dari istrinya Rasul, yaitu Ummu Salamah. Nama Al Hasan itu, Mas. Nama Al-Hasan Oh, itu yang berarti- memberikan itu bukan orang tuanya, tapi Wah, spesial sekali berarti ya. spesial sekali. Wah, Masya dari Allah, kecil. Masya Allah. Beliau di Madinah itu masa kecil di Madinah, Mas. Iya. Iya. Sampai Tapi ketika pas usia 14 tahun itu, beliau dan ayahnya. dan keluarganya, Keluarganya. itu hijrah ke Bashrah. Basrah. Iya. Sekarang tuh itu daerah mana, Mas, kalau sekarang? Itu udah Di negara mana? negara Irak. 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 Iya. Oh iya 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 iya. Nah, dan saat hijrahnya itu Ummu Salamah juga wafat. Ya, bertepatan. Hmm, Dan bertepatan. akhirnya, Iya. dan akhirnya ibunya Al Hasan tuh Khairah menyusul ketika Ummu Salamah tersebut wafat. Awalnya berarti awalnya bapaknya beliau sama beliau dulu yang ke Basrah gitu ya. Iya. Terus Ummu Salamah wafat, baru ibunya Khairah nyusul ke Basrah gitu. Iya. Oh iya iya iya. Tadi umur berapa, Mas? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Itu kalau sekarang berarti kira-kira kelas 2 SMP ya? Iya, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP hijrah ke kota lain gitu. Jauh nggak sih jaraknya, Mas? Kalau kita di sini? Dari Madinah ke Dari Irak Madinah tuh ke lumayan Irak. jauh. Oh iya, lumayan jauh. Lumayan jauh. Kira-kira ada kali ya sampai 1000 kilo. Ada ya. Ada, iya. Tapi kan pakai unta ya. Pakai Nggak mungkin unta ya. jalan kaki. Bulan-bulan tuh pasti. Ah iya, berbulan-bulan ya. Kan zaman dulu juga belum ada yang namanya moge-moge gitu kan. Iya. Motor-motor atau pesawat kereta gitu belum ada. Jadi perjalanan sangat dinikmati dengan cara naik unta gitu. Mhm. Di Basrah beliau ini
lanjut belajar kan Mas? Iya, di situ awal mulanya beliau menjadi syekh dan ulama terkenal di situ. Oh iya. Berarti mulai jadi ulama besar itu Iya. ketika di Basra. Oh. Saat beliau sampai di Basra, beliau itu bertemu dengan Abdullah bin Abbas yang kebetulan sedang di masjid dan mengisi tafsir Al-Quran. Nah di situ beliau mulai berguru dengan Abdullah bin Abbas. Berarti berguru dengan Abdullah bin Abbasnya nggak cuma di Madinah, Mas? Iya, Abdullah Basra bin juga? Iya. Iya, di Basra. Oh iya. 2 tempat ya berarti berguru Iya, 2 tempat. dengan guru yang sama gitu. Beliau di Basra berguru dengan siapa lagi Mas selain Ibnu Abbas? Ada Anas bin Malik Anas juga. bin Malik. Jadi Wah. sebelumnya Masih itu para sahabat ya guru-guru Iya. beliau? para sahabat. Para sahabat-sahabat yang kita pasti familiar kan Mas? Iya, Ibnu Abbas, Anas bin asing Malik sama gitu. namanya. Enggak asing. Dan beliau itu belajar Al-Quran dengan Hilton bin Abdillah Ar-Raqashi ya. Iya. Hilton bin Abdillah bin Ar-Raqashi. Nah, di situ beliau belajar Al-Quran dengan Hilton bin Abdillah Ar-Raqashi. Nah, beliau itu karena belajar dari Hilton tadi itu, bacaan beliau menjadi fasih. Kalau zaman sekarang kayak itu ya Mas, apa? Belajar Iqra gitu. Iya. Berarti Imam Hilton ini kayak guru Al-Qur'annya Ya, guru Al-Qurannya Hasan Al-Basri, Al-Hasan. yang apa namanya? Mengajari beliau, terus akhirnya bacaan Hasan Al-Basri menjadi fasih Iya. gitu. Iya. Oh iya. Beliau di Basra itu selamanya atau enggak Mas? Iya, Sampai beliau wafat. menjadi Iya. tempat tinggal beliau sampai beliau wafat di Basra. Bermukim di situ berarti. Iya. Tuh juga Ding, kalau saya ingat tuh memang beliau tuh ulama besar di situ Mas. Jadi orang-orang Basra tuh nggak ada yang nggak tahu Hasan Al-Basri. Kalau nggak tahu Hasan Al-Basri berarti dia bener-bener nolep ya Mas. Iya. Di rumah terus, di kamar terus itu sampai seorang ulama besar di kota itu nggak tahu gitu ya. Al-Hasan ini kan lebih terkenal karena ilmu tasawuf dan kezuhudannya. Ilmu tasawuf dan zuhud. Iya. Iya. Ilmu tasawuf tuh wah. Ini sebenarnya saya sering dengar Mas istilahnya. Kayak misalnya saya baca beberapa artikel gitu kan atau media, ntar ada Muncul tasawuf itu. Ah. Tapi sebenarnya sampai sekarang tuh saya masih belum nemu, belum paham Mas. Apa makna tasawuf ya? Ilmu tasawuf itu sebenarnya ilmu apa sih gitu loh. Mas Fauzan bisa nggak jelasin itu kan tadi juga beliau ini pakar di ilmu tasawuf ya Mas. Iya. Iya. Jadi gimana itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu ilmu yang mengajarkan kita tentang pendekatan diri dengan Allah. Jadi kita itu belajar ilmu tasawuf agar kita menjauhi dari sifat hasad, dengki, iri dan sombong dan lain-lain. Penyucian hati. Ya, pencucian hati. Itu Mas. Iya. Tasawuf. Oh berarti memang cabang ilmu yang khusus ya Mas. Iya. Untuk seperti pendekatan diri kepada Allah, terus penyucian hati gitu. Dan beliau ini belajar tasawuf itu tidak dari siapapun. Jadi beliau nggak ada guru khusus yang mengajarkan ilmu tasawuf. Autodidak gitu Mas. Ya, jadi beliau itu mengamati sahabat-sahabat saat beliau masih di Madinah, memperhatikan cara sahabat berbicara dan lain-lain. Oh berarti belajar langsung dari mengamati dan pengalaman. Iya. Iya. Masya Allah, mantap ya. Sampai jadi pakar gitu berarti pengamatan beliau sangat sering ya Mas. Iya. Maksudnya Iya. jam terbang pengamatannya gitu loh, dan juga pengalaman beliau gitu. Oke. Jadi juga ilmu zuhud apa? Iya, ilmu zuhud. Zuhud gitu. Pakar di zuhud itu ilmu Mas. Kayaknya bukan ya zuhud. Bukan, Ah, itu iya. Zuhud itu sifat sifat seseorang ya zuhud. sifat seseorang. Kalau untuk ilmu yang beliau kuasai itu ilmu apa aja Mas? Ada ilmu tafsir, Tafsir Al-Qur'an. tafsir Al-Qur'an, terus fikih juga ada. Fikih, Hadis Hadis juga. hadis. Hadis juga banyak itu. Beliau juga sempat meriwayatkan hadis nggak Mas? Ya, banyak. Banyak. Jadi gurunya sendiri itu yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu adalah seorang pembantu Rasulullah. Ya. Nah, itu selama 10 tahun. Nah, jadi Anas bin Malik itu kan karena ya ibaratnya Sangat dekat bertemu dengan Rasul terus gitu ya. nah, jadinya beliau banyak
merautkan hadis. Nah, terus akhirnya diajarkanlah Hasan. Oh iya. Berarti itu ya Pak namanya berguru langsung dengan pelayan Nabi yang setiap hari ketemu Nabi. Iya. Iya. Beliau kan tadi ding ahli tasawuf ya Mas. Iya. Iya. Itu berarti juga beliau sempat hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah Mas. Iya. Iya ya. Iya, Bani Umayyah. Sempat kan Bani Umayyah juga terkenal akan itu Mas, seorang Iya. gubernur yang Yang kejam. kejam. Yang kejam. Hajat bin Yusuf. Ya, Hajat Iya, bin Yusuf. Yang suka membantai-bantai ulama itu ya. Kebetulan beliau juga hidup sezaman dengan Al-Hajjaj. Di zaman. Iya, Ketemu nggak, Mas? ketemu. Dan beliau ini sedikit dari orang yang berani menentang kekejaman Al-Hajjaj tersebut. Sedikit orang berarti. Iya. Banyak orang takut ya. Iya. Takut Soalnya takut dipenggal itu. Takut Iya. dipenggal gitu ya. Al-Hajjaj ini bakal membunuh siapapun yang berani menentangnya. Itu ada riwayat kisahnya nggak Mas yang menunjukkan keberanian beliau? Ada. 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 Boleh Mas diceritain? Iya. Siapa nih yang mau cerita nih? Kayaknya sama-sama semangat nih sampai bingung siapa yang mau cerita ya. Dibagi aja. Jadi ketika itu Al-Hajjaj membangun sebuah istana yang megah dan besar. Dan ketika itu Al-Hajjaj mengajak orang-orang untuk berkumpul di istana tersebut. Tujuan Al-Hajjaj mengumpulkan orang-orang itu agar melihat betapa megahnya istananya yang ia buat, dan ia minta doa-doa kepada doa dari orang-orang tersebut. Nah, Untuk mendapatkan ya, keberkahan. untuk mendapatkan keberkahan. Berkahan. Jadi ada niat baiknya juga, Mas. Ada baiknya. Dan si Al-Hasan ini karena tahu Al-Hajjaj mengundang orang-orang, ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu tersebut karena lagi banyak orang kan berkumpul situ. Ia ingin menyampaikan terang-terangan bahwa Al-Hajjaj itu adalah pemimpin yang kejam. Jadi tadi Hasan Al-Basri ikut dalam orang-orang itu berkumpul Mas. Iya. Iya. Terus pas tahu orang berkumpul tuh apa namanya? Dia langsung mikir itu, wah ini kesempatan. Tadi Masnya kayaknya agak tipu Mas bilangnya Al-Hajjaj gitu. Iya, Al-Hajjaj menasehati. Nah, ketika Al-Hasan ini masuk ke dalam, ia naik langsung ke tempat yang tinggi dan ia berkata, "Wahai orang-orang, ini adalah istana yang dibangun oleh orang yang paling kejam." Itu apa ya? Gimana Mas? Orang yang paling kejam memang sih yang fakta. Orang yang paling kejam. Soalnya kan kita dapati ya emang kejam sih. Memang kejam. Dia juga sempat kayak seperti bersyair, Mas. Bersyair. Iya. Bersyair. Jadi Gimana itu bersyairnya, Mas? Hafal enggak? isi syair ya. Itu jadi Al-Hajjaj berkata, kita dapati seseorang pemimpin yang kejam membangun istana. Al-Hasan apa Hasan Mas? Al-Hasan. Al-Hasan. Al-Hasan Agak mirip ya. ya, sama apa depannya sama-sama H gitu. Al-Hasan berarti. Enggak apa Mas. Kita santai aja ya, pelan-pelan sih bahasnya. Nah, terus dan kita dapati pula Fir'aun yang membangun istana lebih megah Dari orang ini. Orang tersebut, ya maksudnya Al-Hajjaj tersebut. Itu membangun istana lebih megah dan Allah membinasakannya. Oh iya, ada Mas kisahnya Fir'aun itu memang. Ya, ada. Yang dia membangun istana yang sangat besar itu. Terus akhirnya Allah binasakan, Allah hancurkan. Dihancurkan. Jadi Al-Hasan tuh mengibaratkan ya Mas, membuat perumpamaan gitu ya. Iya. Membuat Bahwa perumpamaan. Orang kejam yang membuat sebuah bangunan yang besar dan megah gitu, nanti pada akhirnya bakal dihancurin sama Allah. Terus gara-gara itu Al-Hajjaj marah nggak Mas dengar? Ketika itu Al-Hajjaj nggak ada di sana. Dan ketika itu Al-Hasan masih melontarkan nasihat-nasihatnya sampai ada yang berkata, "Wahai laki-laki," atau "Wahai Abu Said, cukup." Tapi Saya ini julukannya. ya, julukan Al-Hasan. Namun ia menghiraukannya. Dan akhirnya setelah sekian lama ia kembali. Nah, saat itu yang menyampaikan berita tentang Al-Hasan ini adalah prajuritnya. Jadi prajuritnya menyampaikan berita ke Al-Hajjaj. Al-Hasan lagi pergi kemana itu Mas? Mungkin lagi nggak di tempatnya itu. Apa? Basra. Iya. Lagi di Basra. Enggak. Maksudnya nggak di Nggak di bagian tempat situnya. istananya itu. Iya.
Berarti Al-Hajjaj ini nyuruh orang-orang kumpul sedangkan dia malah nggak di situ. Iya. Terus gimana setelah prajuritnya nyampein tadi? Ketika Al-Hajjaj tahu bahwa Al-Hasan mencaci makinya di situ, lebih menasehatinya, ia pun marah, kemarahannya menggelora di situ. Marah Dan banget gitu ya, dan dia Jengkel. marahnya juga bukan kepada Al-Hasan tapi ke prajuritnya. Karena saat Al-Hasan menasehati dan mengeluarkan kalimat-kalimatnya, prajuritnya diam, tidak ada satupun yang menghentikan kalimat iya, Al-Hasan iya. tersebut di situ. Malah didiemin gitu ya mas? Iya. Ya, mati tim. Didiemin makin ngelunjak kan si Iya. Al-Basrinya gitu. Akhirnya pada keesokan harinya itu si Al-Hajjaj ini mengirimkan bala tentaranya untuk mencari Al-Hasan. Jadi buronan. Iya. Iya. Nah, terus akhirnya tertangkaplah Al-Hasan itu. Wow, ketangkap mas. Ketangkap. Lah, pas beliaunya itu diseret ke dalam istananya, itu alasannya itu pas saat diseret beliau tuh berdoa kepada Allah. Ya, intinya doanya itu minta perlindungan kepada Allah. Wah, ini kalau nggak salah doanya itu, wahai yang melindungiku dan menjadi tempat bersandarku dalam kesulitan, dinginkanlah kemarahan Al-Hajjaj dinginkanlah kemarahan Al-Hajjaj agar menyelamatkanku sebagaimana engkau menjadikan api yang panas menjadi dingin bagi keselamatan Nabi Ibrahim. Itu doanya Hasan Al-Basri. Iya. Gitu. Nah, ketika udah masuk ke dalam istana tadi, nah si Al-Hasan ini menghadapi Al-Hajjaj dengan namanya Tenang. dengan tenang. Dengan nggak panik ya? Iya. Dengan tenang. Karena kewibawaannya itu saat Al-Hasan masuk ke dalam istananya, Al-Hajjaj pun bergetar saat melihatnya. Karena kewibawaannya mas sampai Iya. bergetar gitu. Iya. Masya Allah. Bahkan tiba-tiba kemarahan yang menggelora kemarin itu tiba-tiba redup. Wow. Ketika itu dia memanggil, wahai Abu Said, kemarilah dan duduk di sebelah tempat yang telah kupersiapkan ini. Nah, jadi di situ juga orang-orang pada bingung lah. Ini bukannya Iya ya. Al-Hajjaj marah-marah lah, tiba-tiba kok jadi baik gini. Kan kalau normalnya kan orang-orang mikir kalau Al-Hajjaj marah pasti orangnya bakal dibantai gitu ya, bakal dipenggal terus kepalanya bakal di kemana gitu kan. Ternyata ini malah enggak gitu ya, Malah enggak. balikannya. Malah beda itu. Jadi disuruh duduk itu disuruh ngapain mas? Ketika itu si Al-Hajjaj ini akhirnya menyuruh para algojo-algojonya itu untuk pergi. Jadi dikasih kode-kode. Jadi enggak langsung disuruh pergi gitu. Ya, tadi ya, berarti memang sudah disiapkan buat dibunuh ya mas? Iya, udah dipersiap. Terus setelah itu gimana? Terus Al-Hajjaj si Al-Hajjaj ini kan setelah itu kan menyuruh duduk. Nah, jadi Al-Hajjaj ini bertanya-tanya tentang problem masalah-masalahnya. Nah, terus malah kayak surat gitu ya? Oh, malah jadi majelis, Mas. Majelis. yang Niatnya keren, mau membunuh malah jadi majelis. Wow. yang kerennya ini Al-Hajjaj ini malah minta dikasih tahu tentang pemahaman agama-agama yang ada di Al-Hasan. Malah berguru ya? Iya. Waduh, masya Allah. Yang awalnya marah tiba-tiba minta Tiba-tiba pemahaman tentang agama. Malah pengen berguru gitu. Iya. Pengen belajar ya. Saking berwibawanya Al-Hasan dan lembutnya kalimat-kalimat yang ia lantunkan. Berarti di situ juga Al-Hasan mau mengajari Al-Hajjaj mas. Iya. Iya, mau. Habis itu dibiarin atau malah tetap dibunuh mas? Siapa tahu kan habis belajar kan si Al-Hajjaj berubah pikiran lagi gitu. Wah, Enggak, kenapa ini aku malah gini gitu? Enggak. malah beliaunya tuh kagum akan ilmu-ilmunya Al-Hasan. Kan juga bahkan ada orang yang pernah hidup semasa dengan Al-Hasan Al-Basri tersebut dan mengatakan bahwa perkataannya Al-Hasan ini seperti perkataannya para nabi. Dan ada juga yang meriwayatkan perkataannya Al-Hasan ini seperti perkataannya para sahabat. Para sahabat. Iya. Itu gara-gara apa mas bisa dikatakan seperti itu? Ya karena kefasihannya beliau dalam berbicara. Oh ya, saya paham.
karena ini juga ada waktu ini ukiran masa kecilnya. Ketika itu ia waktu masih kecil, Ummu Salamah membawa ia keluar lalu mengabarkan kepada orang yang lain bahwa ini adalah Al Hasan, putraku, Al Hasan bin Khairah. Kemudian Umar datang memegang Al Hasan lalu mendoakannya, ya Allah, ya Umar bin Khattab, ya Allah, pahamkanlah dia dalam urusan agama dan jadikanlah ia dicintai oleh orang-orang. Nah, hingga saat ini mungkin doanya Ummu Salamah dan Umar bin Khattab itu terkabul ya Mas, terijab sampai sekarang. Terijabah. Jadinya apa namanya, kalimat-kalimat beliau yang begitu fasih gitu ya, diksi-diksi beliau yang begitu indah, sampai apa tadi dikatakan perkataannya seperti para nabi. Perkataan. Padahal kan walaupun sekelas Al Hasan, dia kan bukanlah orang yang diberi wahyu ya Mas, bukan nabi gitu, nggak sampai derajat nabi kan. Iya, nggak sampai. Habis itu gimana Mas, habis si Al Hajjaj ini malah minta belajar gitu? Habis itu ketika agak lama si Al Hajjaj ini pengen lama-lama malah nyaman gitu ya. Malah nyaman. Bermajelis dengan Al Hasan. Dan akhirnya setelah agak lama Al Hajjaj mengantarkan Al Hasan keluar ke gerbangnya. Sampai diantarin. Dan itu Al Hajjaj tidak menyentuh Al Hasan sedikit pun. Masya Allah. Tapi setelah Al Hajjaj ini dapat pengajaran dari Hasan Al Basri, beliau itu tobat nggak Mas? Akhir hayat beliau ini jadi baik atau gimana Mas? Maksudnya kan siapa tahu kan berubah gitu kan, dapat ilmu, pengajaran, nasihat. Sayangnya ini enggak. Enggak Mas. Ketika itu saya pernah dapat sebuah kayak cerita lah. Jadi saya kurang tahu sih nama ulama ya. Ya intinya pas itu Al Hajjaj membunuh seorang ulama. Lah setelah membunuh ulama tersebut, Al Hajjaj ini mimpi ulama tersebut. Jadi dihantui kayak dihantui gitu ya? Kayak dihantuin. Nah, terus akhirnya Al Hajjaj tiba-tiba kayak merasa kayak bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, mengapa aku membunuhnya itu. Menyesal gitu ya. Menyesal. Terus akhirnya rasa penyesalan. Terus akhirnya setelah berapa kali bermimpi tersebut, berarti mimpinya nggak cuma sekali Mas? Nggak cuma sekali, berkali-kali. Kayak dihantui. Terus akhirnya Al Hajjaj ini terkena sebuah demam. Demamnya tinggi katanya. Demam tinggi. Demam tinggi. Nah terus ya udah akhirnya Al Hajjaj wafat dalam rasa penyesalan. Dan wafatnya Al Hajjaj ini memang disenangi dan ditunggu-tunggu oleh penduduk Basra. Diharapkan oleh orang-orang ya? Iya, karena saking kejamnya dia terhadap orang-orang sana. Jadi tadi ya Pak, walaupun dapat pengajaran gitu, beliau nggak berhenti untuk membunuh orang-orang yang berbeda pendapat dengan beliau Mas. Iya. Wah agak bahaya ya. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu ya Mas. Amin. Udah dapat pengajaran kan, nasihat-nasihat tapi nggak masuk. Iya. Nggak Mas. Cuman apa ya, cuman mungkin jadi pengingat diri yang benar gitu. Cuman wah iya, terus nanti tiba-tiba malah maksiat lagi gitu. Nauzubillah ya Mas ya. Nauzubillah. Berarti tadi habis Al Hajjaj wafat gitu. Pas Al Hajjaj wafat, Hasan Al Basri masih hidup Mas? Masih hidup ya? Dan ketika itu kepemimpinan tersebut digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Iya. Digantikan ini yang terkenal, sangat terkenal ya, ini. Terkenal akan keadilannya, kedermawanannya. Kebalikannya lah dari Al Hajjaj. Iya, kebalikannya. Al Hasan tadi merasakan kepemimpinannya Umar Mas. Iya. Iya, merasakan. Itu kan cuma sebentar ya Mas? Iya. Cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Dan itu pas masih kecil. Hah? Siapa yang masih kecil? Siapa yang masih kecil? Al Hasan. Iya enggak. Sudah besar Mas berarti kan? Itu udah besar Mas. Oh iya. Iya kan, kalau dipikir-pikir secara logika juga kayaknya itu mungkin Hasan Al Basri sudah berumur tua Mas, mungkin 50-an lebih kayaknya ya. Iya enggak sih? Udah tua itu. Ya harusnya sudah jadi ulama besar dengan Udah ulama besar. ilmu yang mendalam kan, masa masih kecil Mas? Masa Iya, masih agak muskil juga gitu, agak meragukan. Sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat,
Hasan Al-Basri masih hidup itu Mas? Masih ya. Jadi di Bani Umayyah tersebut Al Hasan Al Basri hidup sampai 3 khalifah. Wah, 3 khalifah. Berarti lumayan panjang ya Mas? Cukup panjang usia beliau. Dari zamannya Umar bin Khattab 2 tahun sebelum beliau wafat sampai khalifah Umayyah yang ketiga. Tapi yang ketiga ini kemungkinan enggak kita bahas. Saya juga pernah dengar Mas kalau Hasan Al-Basri ya, tadi kan gara-gara memang perkataan beliau yang begitu fasih dan indah, beliau juga suka membuat nasihat loh Mas. Iya. Nasihat beliau ini banyak dan terkenal gitu. Iya. Jadi kan seperti yang Mas Fauzan bilang kan, beliau punya julukan Ar-Raqaiq. Iya, Ar-Raqaiq. Nasihat-nasihatnya penggugah jiwa gitu. Setiap nasihatnya bisa membuat setiap jiwa itu merasa apa namanya? Ya tenang. langsung ingat Allah gitu. Apa mudahnya. Itu Mas Fauzan atau Mas Muntas bisa nggak Mas mungkin kasih salah satu nasihat beliau gitu untuk Mungkin saya dan juga teman-teman di rumah. Ya, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Yuk. Dari siapa dulu nih? Yang lebih tua dulu nih, Mas. Oke, yang lebih tua dulu ya. Yang lebih berpengalaman. Yang lebih berpengalaman. Jadi Al Hasan pernah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya menjauhi dosa itu lebih mudah daripada mengobatinya dengan ini tobat. Karena jika kita sudah tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, selesai. Gimana Mas? Enggak apa-apa. Oh iya, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian lebih mudah menjauhi dosa daripada menutupnya dengan sebuah tobat. Karena jika kita ingin bertobat namun Allah sudah menutup pintu tobat tersebut, maka tobat kita akan sia-sia dan tidak diterima. Jadi lebih baik kita mencegah sebuah perbuatan dosa yang kecil maupun besar daripada mengobatinya dengan tobat. Oh iya. Mungkin kalau zaman sekarang ada itu Mas sebuah nasihat kan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Kan banyak juga dipakai. Iya, banyak dipakai ya Mas. Ketika mungkin kalau itu lebih ke sekarang tuh ke apa namanya? Biar tidak mengentengkan suatu dosa. Dan berarti atau jangan-jangan juga nasihat itu tuh terinspirasi dari Hasan Al-Basri ya Mas. Bisa jadi kan? Dan jadi apa? Wahai anak Adam, lebih baik engkau lebih mudah mencegah dosa yang besar daripada mengobatinya dengan taubat. Oh iya. Kayaknya kalau kita cermati kalimatnya itu bukanlah kalimat yang apa namanya? Kalimat orang-orang biasa ya Mas. Kalimat itu nggak bisa langsung dipahami dengan sekali dengar gitu. Punya makna yang dalam. Punya makna yang dalam. Dan insya Allah ini kita semua mungkin paham ya Mas. Iya, paham. Kalau zaman sekarang kan kayaknya emang sudah lebih mudah gitu dipahaminya kan. Iya. Tadi apa? Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada lagi satu kalimatnya yang cukup ini membuat kita mengingat akhirat. Yaitu dunia dan akhirat itu perumpamannya seperti timur dan barat. Jika kita mendekat ke salah satunya, maka kita akan menjauh dari salah satunya. Wah, Masya Allah. Itu kan maknanya itu kalau kita ngejar dunia, maka akhirat menjauh. Akhirat kita akan menjauh. Namun jika kita mendekat akhirat, maka kita juga akan jauh dari dunia. Tapi juga ada yang pernah bilang kalau kita mengejar dunia, akhirat akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia itu akan mengikuti kita. Mengikuti ya. Iya. Kalau dari Mas Muntas Mas ada? Ada, tentu ada Mas. Boleh. Jadi gini. Bentar, saya benerin posisi duduk. Jadi Al-Basri ini berkata, jadi suatu penguasa itu tidak bisa melindungi kita dari azab Allah, tetapi Allah itu bisa melindungi kita dari kekejaman penguasa tersebut.
seorang penguasa tidak mampu melindungi kita dari azab Allah. Iya. Tapi Allah mampu melindungi kita dari Azab penguasa. kejamnya penguasa. Hmm. Mungkin ini untuk pengingat diri ya Mas, agar kita tuh tidak berharap kepada manusia gitu kan. Iya. Maksudnya kan kalau dilihat dari makna nasihat tadi kan, agar kita tuh kalau berlindung hanya kepada Allah gitu. Sekalipun penguasa itu jangan sampai kita tuh minta perlindungan semata-mata cuma kepada dia doang gitu kan. Iya. Karena Kan yang bisa melindungi kita tuh hanya Allah ya Mas. Iya, benar. Penguasa sekalipun nggak bisa melindungi kita dari kemurkaan Allah. Benar sekali. Wah, mantap sih nasihatnya Mas, bener-bener penggugah jiwa ya. Orang-orang mungkin orang-orang zaman dulu ketika mendengar nasihat beliau tuh langsung kayak jelek gitu ya Mas. Maksudnya langsung sadar gitu dan langsung pengen tobat mungkin ya. Dan ini ada seorang panglima perang, dia itu termasuk seorang penakluk Konstantinopel. Dia bertanya kepada Umar bin Sofwan, Umar bin Sofwan. "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa Al Hasan Al Basri dan seperti apa orangnya? Aku ingin mendengarkan kalimat-kalimat yang ia lantunkan." Nah, ketika itu si Umar ini bilang, "Baiklah, karena aku adalah orang yang paling mengetahui tentangnya, maka sebaik-baiknya aku akan memberikan satu kalimatnya yang dilantunkan oleh Al Hasan. Kalimatnya itu adalah, jika aku menyuruh kepada kebaikan, maka aku yang akan melakukannya duluan. Dan jika aku menyuruh kepada menjauh dari kemungkaran, maka akulah orang yang pertama kali meninggalkannya." Oh iya. Nah, baru si panglima ini bilang, "Wah, kenapa kok bisa ya ada orang kayak gitu? Nggak mungkin kan ada orang kayak gini yang membuat nggak mungkin kan sekumpulan orang bakal tersesat jika ada orang seperti Al Hasan di tengah-tengahnya." Saking zuhud dan saking dalamnya ilmu beliau juga iya, ya. dan dekatnya ia dengan Allah. Mereka mikir nggak mungkin orang-orang yang ada di lingkungan Hasan ini tersesat karena ada orang seperti ini. Saking takwanya ya. Iya. Bisa gimana ya? Bukti bener-bener beliau ini seorang yang seperti cahaya Iya. di kegelapan malam gitu. Bahkan seorang penakluk Konstantinopel pun mencarinya untuk mendengarkan kalimatnya atau nasihat-nasihatnya. Seorang panglima perang yang besar gitu. Iya, Tapi ini bukan Al-Fatih kan Mas? bukan. Masih jauh ya? Iya, Masih jauh. Sebagian. Oke. Saya juga pernah dengar itu Mas, ada kisah yang terkenal. Apa itu, Mas? Tapi ini bukan kena sehat sih Mas, lebih ke ketika itu beliau kan sedang bersafar kayaknya itu. Saya lupa daerah mana gitu kan. Nah, beliau ini saya lupa juga Mas ingin apa ini. Maaf ya, saya lupa ini. Enggak apa. Jadi kan beliau ini ke sebuah kota itu, dan di situ beliau ingin melakukan sesuatu. Tapi beliau ini singgah di masjid Mas, tidur gitu loh. Tidur di masjid. Nah, kan mungkin beliau ini di kota tersebut belum masyhur ya. Iya. Jadi malah marbot masjidnya itu mengusir beliau Mas. Omar Bataruna. Dikira mungkin kayak siapa sih ini orang tidur di masjid? Gelandangan tidur. Mungkin dikira gelandangan ya, diusir gitu kan. Nah, pas itu juga ternyata di masjidnya itu ada seorang saudagar Mas, pedagang itu. Pedagangnya ini kan merasa iba kan dengan Hasan Al-Basri. Dan kayaknya kalau pas di cerita itu tuh pedagangnya ini juga nggak tahu Mas kalau itu Hasan Al-Basri. Terus akhirnya pedagangnya ini tuh yaudah gitu mengajak Al Hasan ini buat sementara menetap di rumahnya. Biar ini ya. Ya. Ada tempat tinggal sementara. Juga pedagangnya ini tuh dia kan pedagang roti Mas. Nah, si Hasan Hasan ini mengamati cara kerjanya kerjanya si pedagang tadi. ini. Pas pedagangnya ini lagi mengolah adonan roti, dia tuh sambil mengucapkan kalimat-kalimat astagfirullah, alhamdulillah gitu. Istighfar dan tahmid gitu loh Mas. Jadi, selalu mengingat Allah ya. Selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Iya. Terus Hasan ini kagum Mas. Wah. Akhirnya beliau pun tanya gitu ke pedagang tadi. Sudah berapa lama engkau melakukan hal tersebut gitu kan? Terus pedagangnya bilang, aku melakukan ini sudah hampir berapa ya? Kalau nggak salah 20 tahun Mas atau lebih. Pokoknya itu sudah lama sekali. Lama banget. Dan pedagangannya ini menjelaskan gitu bahwa ketika aku melakukan sebuah dosa maka aku akan beristighfar. Dan ketika aku mendapat nikmat maka aku akan bertahmid gitu. Istiqomah ya Mas? Istiqomah. Bertahun-tahun Mas sampai
mungkin Sampai- tadi ya apa sekitar 20 tahunan. Akhirnya si pedangnya juga bilang itu gara-gara faidah dari Faidah. aku melakukan ini, semua doaku terkabul gitu. Jadi setiap pedangnya ini berdoa langsung dikabulin mas gitu. Kan Alasan makin kagum itu, wah masya Allah gitu kan. Terus pedangnya bilang lagi, tapi ada satu doa mas, tapi ada satu doa yang belum terkabul. Hasan bingung kan nanya, wah Apa itu? doa apakah itu, wahai pedagang gitu kan. Terus pedagangnya menjawab, aku berdoa kepada Allah ingin bertemu dengan Hasan al-Basri. Wah langsung di situ Hasan al-Basri langsung wah. Berarti jangan-jangan tujuan beliau bersafar ke kota itu tuh untuk mengabulkan doa pedagang ini mas. Sampai diusir marbot. Iya sampai di Marbot tuh untuk mewujudkan doanya sang pedagang ini gitu. Insya Allah. Langsung Hasan tuh memperkenalkan diri kan, wahai pedagang akulah Hasan al-Basri. Wah langsung pedagangnya makin shock mas. Langsung dipeluk tuh Hasan al-Basri sampai nangis gitu. Masya Allah. Kalau nggak salah dengar saya juga itu tempatnya tuh di pelosok-pelosok mas. Pelosok-pelosok ya. Iya. Makanya kurang terkenal ya Hasan al-Basrinya di situ. Ini saya cuma pengen cerita aja sih mas. Maksudnya kan kalau dari nasihat kayaknya di kisah ini nggak ada gitu nasihatnya. Biar nambah-nambah waktu aja gitu kan. Saya ingin berbagi cerita gitu. Mumpung beliau ini kan juga tabiin yang terkenal. Iya, Terkenal. Jadi saya walaupun kita bahas ini saya juga cukup tahu gitu loh mas. Nggak bener-bener nggak tahu gitu. Kalau tadi kayaknya cukup ya mas untuk nasihat-nasihatnya ya. Iya. Mungkin kalau mau disebutin semua nggak bakal cukup saking banyaknya ya. Iya. Saking banyak. Saking banyaknya jadi nggak cukup. Ada gitu. beribu-ribu mungkin. Iya. Soalnya kan dia juga terkenal Harakoik tadi kan. Iya betul. Nasihatnya yang sangat menggugah jiwa dan banyak ya beliau mas. Banyak banget. Beliau ini mungkin bisa kita lanjutkan ke itu ya mas apa kisah wafatnya ya. Iya. Akhir hayatnya gitu. Bisa. Wafatnya beliau di tahun berapa Hijriah mas? Di tahun Akhirnya 110 Hijriah. 110 Hijriah. setelah 110 apa itu, Hijriah. perjuangan beliau menempuh ilmu jauh-jauh dan belajar banyak, pada usia 88 tahun beliau wafat. 88 tahun. Iya. 88. Pada hari apa? 86 sampai 86. 88 tahun. Pada hari Jumat ya. Ya, pada hari Jumat. Tepatnya awal bulan Rajab. Wah. Berarti beliau wafat di Iya, hari Jumat. waktu yang mulia mas. Iya, Hari Jumat hari dan Jumat. juga bulan Rajab ya. Iya. Wah masya Allah. Berarti memang Allah mengambilnya di hari yang penuh berkah. Ini mungkin indikasi beliau husnul khotimah. Iya. Dan beliau itu Itu meninggal- gara-gara sakit atau bukan mas? enggak mungkin sudah memang dipanggil Allah. Waktunya. Berarti memang murni gara-gara ajal ya. Iya. Tanpa perantara sakit. Iya. Kan biasanya kan Iya. orang zaman sekarang kan toh juga Banyak banget. tabiin yang kita bahas lalu kan itu Karena sakit. pokoknya kan kebanyakan gara-gara memang Kayak sakit itu. dibunuh atau Ada yang apa. juga dibunuh ya. Hmm, Sakit pokoknya ada perantaranya gitu kan. Iya. Berarti kalau Hasan ini berbeda ya mas. Iya. berbeda. Langsung apa? Ya memang ajalnya gitu. Wafatnya itu di 728 Masehi, tepatnya 110 Hijriah. Tadi mas udah sebutin. Ayo Mas? udah ya. Nggak apa-apa. Di Pada Basroh itu mas. pada saat itu Basroh menjadi sepi ya. Menjadi Nggak ada orang satupun karena orang-orang itu bersedih karena meninggal wafatnya Al Hasan. Oh iya. Dan ketika itu masjid yang biasanya sholat asar tidak pernah kosong, bolong itu karena meninggalnya beliau, masjid itu kosong, nggak ada yang sholat asar sama sekali di situ. Saya sedikit bisa merasakan sih mas keadaan Basroh saat itu. Iya. Ketika ya seorang cahaya itu tiba-tiba bukan tiba-tiba ya memang sudah ajalnya terus sama Allah diambil gitu kan. Pasti itu kan kayaknya nggak ada dia nggak merasa sedih ya mas. Sedih, Semuanya, apalagi semuanya bersedih sampai tadi nggak sholat asar itu berarti maksudnya sholat asar di rumah itu mas. Iya. iya, Kemungkinan Mas. Iya. Iya. apalagi Al Hasan ini kan yang membela mereka waktu Iya. masa-masa pemimpin yang kejam. Bani Umayyah itu ya. Iya. Kalau untuk itu mas warisan ilmu beliau ada nggak? Beliau ini punya karya tulis tangan nggak mas? Ada. Ada. Namanya Tafsir Al Hasan Al Basri dan apa satunya? Risalah Sifatul Imamil Adil. Imamil Adil. Iya. Itu Dan kitab tentang apa mas? Kalau yang Al Hasan Al Basri itu kitab yang membahas tentang tafsir Al-Qur'an. dan Kalau yang tadi aslinya risalah itu? risalah itu
ketika ini tentang apa tentang imam-imam yang adil mungkin. Oh. Dari pas namanya. masa ini Abdullah bin Hubairah sebelumnya ada kan? Iya, pas khulafa ketiganya dia. Iya. Gimana Mas? Itu kitab Kurang- khusus berarti. Iya, kurang tahu sih, cuma ceritanya menceritakan tentang itu. Yang pas dia hidup di khalifah yang ke-3. Masih banyak lagi sih Masih banyak ya? sebenarnya. Masih banyak Jadi banget. saya kira cuma 2 itu Mas. Cuma kita kurang tahu kitab-kitabnya dan Berarti memang banyak ya. Iya. Memang banyak banget Mas. Jadi saya baca-baca juga itu jadi kayak para ilmu kayak misalkan namanya Imam Syafi'i, jadi tokoh-tokoh Oh, tokoh-tokoh mazhab fikih. mazhab fikih itu Iya. mengambil hikmahnya itu juga dari Hasan. Al-Hasan Al-Basri tersebut. Warisannya juga sampai maksudnya gimana ya? Ilmunya Iya. itu bener-bener mengalir ya Mas. Sampai para imam mazhab fikih pun dapat hikmahnya gitu ya. Iya. Dapat hikmahnya. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada yang mau dibahas lagi nggak Mas? Kayaknya udah mau maghrib ini ya. Iya. Udah gelap banget nih di luar nih. Udah gelap. Kayaknya cukup sekian ya. Ya, cukup sekian. Cukup sekian yang bisa kita sharing-sharing tentang Hasan Al-Basri ini. Dan di sini tadi kita lagi-lagi ya mungkin di setiap akhir sesi podcast itu kita coba ambil setiap pelajarannya gitu kan. Iya. Di sini Iya, pelajarannya betul itu kalau tadi yang saya ambil kira-kira keberanian menentang penguasa yang zolim. Banyak kayaknya Mas. Banyak, maksudnya banyak banget. Para tabi'in itu kayaknya memang banyak yang berani gitu kan. Banyak yang Menentang Secara langsung. para penguasa zolim gitu kan. Gak cuman Hasan doang gitu ya. Iya. Terus juga tadi tentang ilmu tasawuf ya Mas. Iya. ilmu Ilmu tasawuf tentang beliau. pendekatan diri kepada Allah. Dan ini apa sifat zuhudnya Sifat ya, zuhud. yang tidak cinta dunia tapi Iya. lebih cinta ke akhirat. Kalau diterapkan zaman sekarang kelihatannya cocok itu Mas. Oh iya ya. Iya. Tadi juga mungkin bisa ya Mas diamalkan gitu. Amalannya para pedagang tadi loh Mas. Amalannya Oh, iya. bukan para. Sang pedagang tadi loh. Yang Ketika Iya. dapat beristighfar, ketika dapat nikmat selalu bertahmid, Tahmid, ketika bertahmid, melakukan melakukan dosa musibah, langsung dosa, istighfar gitu kan. Jadi Dan langsung kayaknya kalau memang konsisten bisa deh kayaknya Bisa. dapat faidah itu ya Mas. Setiap doanya terkabul. Wah, Insyaallah. saya itu habis baca kisah itu sempet langsung kepikiran Mas. Wah, aku pengen kayak gini nih. Cuman belum konsisten saya Mas. Saya aja kadang ngucap astagfirullah itu paling jarang ya. Iya, kayaknya kita mentok-mentok astagfirullah itu habis sholat ya Mas. Habis itu sholat nggak gitu ada. kan. Habis sholat astagfirullah atau subhanallah alhamdulillah gitu ya. Zikirnya itu pas sholat doang gitu. Pas sholat Selain doang. sholat tuh Pas udah nggak ada. jarang ya. Jarang banget gitu. apalagi pas sudah dapat nikmat gitu biasanya lalai. lupa. Iya. Memang tabiat manusia gitu ya, Mas. Ketika dapat mudarat gitu, dapat cobaan dari Allah, dia langsung dekat sama Allah, langsung banyak beristighfar gitu kan. Tapi ketika dapat nikmat nih, Terlena. langsung lupa gitu. lupa sama Allah. Lupa dengan Allah, siapa yang ngasih nikmatnya gitu kan. Apalagi nikmatnya tersebut berbalut azab. Wah, bahaya itu Mas. Bahaya Malah banget. istidrat nanti ya. Gara-gara kita yang nggak bersyukur malah jadi azab nanti nikmatnya itu ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jangan sampai Mas, jangan sampai. Mungkin pesan di sini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman dari kisahnya Hasan Al-Basri ini untuk senantiasa bersyukur ya Mas. Setidaknya kalau dapat nikmat tuh alhamdulillah gitu kan. Bisa makan, masih bisa podcast ini alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nanti juga masih bisa tarawih atau masih sehat. tarawih alhamdulillah, masih bisa sahur alhamdulillah ya Mas. Pokoknya banyakin alhamdulillah lah, itu kan seminimal syukur ya. Seminimal. Seminimal syukur tuh mengucap alhamdulillah gitu. Kalau bisa lebih baik berarti menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan beribadah. kebaikan. Bener Mas itu. Salah satu bentuk syukur yang tinggi. Bentuk yang Menggunakan tinggi. nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya mungkin sekian ya yang bisa kami bahas ya Mas. Ya. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga kayaknya di video ini banyak nge-rap ya. Aduh. Saya kurang minum kayaknya Mas ini. Jadi tadi nge-rap Namanya puasa, Mas. nge-rap nih. Kadang-kadang mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya ada yang kurang jelas gitu. Dan juga kalau ada lebihnya itu semua dari Allah. Iya. Tentang pelajaran dari kisah beliau ini gitu ya.
Ya mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.